Kamu tahu saya enggak? Nggak dibaca tata tertibnya. What the? Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Menurut aku nggak pakai sabuk terus marah-marah nggak jelas itu lebay sih. Kalau orangnya nonton ya komen aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jupi Supriyatna. Welcome to my YouTube channel. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini ya. Kekerasan dalam ospek ini merupakan suatu kebiasaan lama yang menjadi pembiasaan, kemudian menjadi pembenaran dalam dunia perospekan dan menjadi suatu hal yang wajar. Karena mungkin orang-orang yang ospek ataupun senior itu berkaca dari tahun kemarin. Toh tahun kemarin juga saya diginiin. Jadi ini wajar-wajar aja dong ketika dilakuin lagi. Tapi menurut aku ini perlu disudahi gitu. Masih banyak hal-hal rame lainnya yang bisa kita lakuin, yang bisa kita berikan ke adik-adik kita. Dibanding dengan marah-marah gak jelas, bentak-bentak, hukum-hukuman gak jelas. Oke. Mungkin ketika ditanya, apa sih tujuannya dibentak-bentak, dihukum, dimarah-marahin itu? Pasti jawabannya untuk mendisiplinkan seseorang. Dan untuk melatih mental mereka agar lebih kuat. Wow. Tujuannya begitu luar biasa baik sekali. Tapi apakah cara untuk mencapai tujuan tersebut bagus? Dan apakah cara tersebut efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Itu perlu kita pilih kembali. Menurut aku, ketika kita ingin merubah dan menanamkan sesuatu, dalam kasus ini kita ingin mendisiplinkan dan melatih mental seseorang, itu tidak dengan marah-marah. Satu kuncinya adalah komunikasi secara berkelanjutan. Gimana sih komunikasi secara berkelanjutan? Mungkin ketika kita ingin memberikan suatu pelatihan mental, kita memberikan komunikasi bahwa A, B, C, D. Sehingga orang tersebut tuh akan dapat menerima dengan baik. Kalau misalnya marah-marah, gimana mau nerima gitu? Orang tuh udah jiper duluan. Misalnya, bisa kan kayak gini? Kalian pada pakai sabuk gak? Di mana sabuknya? Ataupun, Dek, kamu baca tata tertibnya nggak? Kenapa nggak baca? Ataupun kenapa nggak pakai sabuk? Itu merupakan pendekatan yang lebih humanis gitu. Dimana orang tersebut dapat menerima dan mungkin orang tersebut akan berbicara jujur alasannya kenapa sih mereka melakukan kesalahan gitu. Dibanding ketika tidak dibaca tata itu tuh kayak oh my god. Kayak apa ya? Lucu aja sih. Marah-marah nggak jelas kan? Sebenarnya aku setuju-setuju aja sih ketika senior marah ke juniornya. Tapi alasan dari marahnya ini harus jelas. Karena memang seorang junior tersebut melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sehingga mengharuskan kita untuk emosi kayak gitu. Tapi tolonglah kita sebagai senior, kita sebagai seseorang yang punya jiwa akademisi, tolong marahnya dengan bijak. Agar keduanya tuh bisa saling mengerti dan bisa saling menghargai gitu. Dimana kita pesannya bakal nyampe untuk memperbaiki kesalahan dan junior tersebut bakal ngerasa bahwa oh ya itu salah. Ketika kita mau melatih disiplin dan mental seseorang dengan marah-marah, itu sama aja kayak orang gila sih menurut aku. Karena ketika kita ingin membuat suatu kesejahteraan mental dalam diri seseorang, otomatis kita juga harus punya kesejahteraan mental dong. Kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi kalau misalnya kakak-kakaknya marah karena ada yang nggak pakai sabuk, karena ada yang nggak baca tata tertib, itu sama aja kayak orang gila. Karena apa? Karena ketika mereka marah-marah dengan hal yang sepele kayak gini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka. Dan itu artinya mereka nggak punya kesejahteraan mental yang baik gitu. Gimana adik-adiknya mengerti tentang mental, tentang penguatan mental, sedangkan mereka sendiri tidak bisa mengontrol emosi mereka gitu. Padahal ini kesalahannya sepele banget gitu. Kan bisa gitu. Marah dengan cara lain. Mengingatkan dengan cara lain. Aduh. Tolong ya kakak-kakak. Dilatih lagi mentalnya sebelum melatih mental orang lain. Dan menurut aku tentang stratifikasi pengkelasan antara senior dan junior itu fine-fine aja sih. Karena memang seseorang itu harus dihargai sesuai dengan status yang mereka miliki. Tapi, cara kita mendapatkan value of our status itu bukan dengan cara marah-marah. Karena mereka nggak akan respect sama status kita gitu. Mereka tuh bakal takut doang gitu, tapi mereka nggak hormati status kita kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin membentuk suatu citra
misalnya kita pengen dianggap kakak kelas, ya berlagaklah seperti kakak kelas. Seperti kamu punya pengalaman, pengetahuan yang lebih dari mereka. Bukan kayak gini. Aku yakin selain dari kasus institusi UNESA, masih banyak institusi pendidikan entah SMP, SMA, ataupun universitas lainnya yang juga melakukan kekerasan verbal ataupun non-verbal pada saat aspeknya. Dan kasus UNESA ini semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, bagi panitia ospek, bagi cutting-cutting untuk lebih bijak lagi ketika kita ingin membuat suatu acara pengenalan ataupun ingin membuat suatu acara orientasi untuk mahasiswa baru kita. Karena sudah seharusnya kita berubah dari hal-hal yang kuno menjadi hal-hal modern. Karena seperti yang aku bilang di awal, banyak hal-hal lain yang lebih rame yang bisa dilakuin sama kakak tingkat dibanding dengan marah-marah gak jelas, berantem-berantem gak jelas. Tolonglah, kita sebagai senior harus menunjukkan setidaknya citra yang bagus dulu deh di depan adik-adiknya gitu. Makasih guys. Oke, sekian pembahasan aku tentang video viral ospek kampus. Mohon maaf kalau misalnya aku akhir-akhir ini jarang banget upload di YouTube karena emang aku so sibuk sama malas aja sih. Jadi sekarang ada momen dan ada waktu aku sempetin gitu. Kalau kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe dan komen sih pendapat kalian tentang senioritas di kampus. Dadah.